kayak kata Pak Menteri, bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat. Itu udah benar-benar merangkum lah gimana sih kita harus survive, gimana kita harus bekerja. Tapi semua itu tuh akan datang dengan rewardnya masing-masing. Kita bakal dapat sesuatu yang lebih kalau kita berusaha lebih. Halo semuanya, balik lagi di Pen Talks, penempatan Talks bareng aku, Alma Dewi Ananda. Nah, buat teman-teman yang lagi bingung di ambang kegalauan nih karena lagi pilih penempatan, kalian ada di jalan yang tepat nih nonton ini. Karena di sini kita bakal kupas tuntas semua instansi bareng alumni kita langsung nih teman-teman. Jadi info yang kalian dapatkan pasti 100% valid dan real nih, no hoax pokoknya. Nah, di momen spesial ini kita udah ada dua tamu nih dari kakak-kakak kita dari Kementerian PUPR. Siapa sih yang nggak tahu Kementerian PUPR? Pasti semuanya udah tahu dong. Nah, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita sapa bareng nih kakak-kakak kita. Halo, Kak Putri dan Kak Afrizal. Halo, Alma. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Kak. Gimana nih kabarnya kakak-kakak nih? Sehat? Sehat, puji syukur. Alma sehat, Afrizal sehat. Alhamdulillah. Baik, makasih Kak Putri. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi sibuk nggak nih Kak di kantor atau lagi santai-santai aja nih? Kebetulan lagi tugas belajar, jadi sibuknya sibuk kuliah aja sih. Iya, benar. Sama kita lagi Waduh. bareng-bareng nih soalnya. Jadi kayaknya kesibukannya sama deh. Oke, keren banget nih udah tugas belajar berarti emang the best nih kakak-kakak. Oke, karena tadi udah aku yang perkenalan, sekarang gantian nih. Kak Putri dan Kak Afrizal boleh kenalan. Mulai dari Kak Putri duluan deh. Oke, terima kasih Alma. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan aku Putri Lubis dari Kementerian PUPR. Aku lulus dari STAN tahun 2018. Kemudian sekarang kembali lagi ke STAN tahun 2021 kemarin, jadi lagi jadi tugas belajar semester 9. Aku dari jurusan akuntansi, sekarang ini lagi lanjut di akuntansi sektor publik. Jadi aku udah kerja di PU sekitar 2,5 tahun sebelum akhirnya lanjut tugas belajar. Itu aja sih. Keren banget. Nih, lanjutnya juga di akuntansi ya Kak tetap ya. Oke, silakan Kak Afrizal. Selamat malam, Alma. Selamat malam Kak Putri. Perkenalkan, nama saya Afrizal Rizwanda Akbar. Untuk saat ini sama kayak Kak Putri lagi nempuh pendidikan tugas belajar di STAN. Dulu di D3 Akuntansi, lulus tahun 2019. Terus masuk lagi ke D4 Akuntansi ASP tahun 2022. Jadi sebelum tubel lagi, mungkin kurang lebih sekitar 2 tahun kerja. Baru masuk lagi. Waduh, keren nih udah jadi kakak-kakak tunggu nih. Aku juga pengen sih doain ya Kak bisa nyusul kakak-kakak nantinya. Amin. Amin. Oke, mungkin flashback dulu nih Kak, waktu kakak-kakak di awal mau milih penempatan nih, jadi mahasiswa tingkat akhir yang bingung ya mau kemana nih, pilihannya banyak, semuanya menawarkan keunggulan yang berbeda-beda dan sangat-sangat menarik ya nggak sih? Nah dulu kakak-kakak milih apa aja sih waktu pemilihan instansi? Boleh Kak Afdal dulu deh. Boleh. Kalau dulu 2019 ya. Kalau 2019 dulu itu memang pemilihan instansinya mungkin agak beda dari Kak Putri. Untuk yang di luar Kementerian Keuangan sendiri kan baru start tahun 2018 ya, waktu angkatan Kak Putri. Waktu itu angkatan Kak Putri milihnya langsung dari semuanya, langsung dipilih prioritas 1, 2, 3, 5 ya kayak kalau nggak salah. Nah, kalau dari yang 2019 itu udah diklasterin, jadi kayak ada klaster 1, 2, 3. Nah, kita milihnya itu sekitar 5 pilihan, 3 klaster kementerian atau lembaga lainnya, sama 2 pilihan Kementerian Keuangan. Nah, kalau di klaster itu udah ditetapin, klaster 1 kementeriannya apa aja, klaster 2 kementeriannya apa aja, klaster 3 kementeriannya apa aja. Nah, PUPR ini salah satu masuk klaster 2 kalau nggak salah. Nah, waktu itu emang kebetulan emang dari awal langsung milih pilihan satunya PUPR. Jadi langsung keterimanya di pilihan satu. Gitu. Aduh, keren banget nih langsung di pilihan pertama. Rasanya gimana Kak, waktu akhirnya aku pilih nih, karena di pilihan pertama kan pasti udah diidam-idamkan banget nih, akhirnya aku pilih dan ya menjalani sebagai pegawai di PUPR. Jujur malah senang sebenarnya, karena emang dari awal udah minta arahan juga kan dari orang tua, terus emang realistis. Terus dari hasil survei sebelumnya kan udah kelihatan tuh,
kira-kira yang milih kementerian ABC berapa aja. Dari kuota yang secara info udah ditentuin juga. Jadi pilihan satu itu juga udah berdasarkan realistis itu. Kira-kira masuk nggak nih, aman nggak nih? Dan alhamdulillah emang udah rezekinya di situ. Jadi ya termasuk bersyukuri aja. Wah, keren banget. Kalau Kak Putri sendiri gimana, Kak? Benar yang dikatain Afrizal tadi, nggak jauh beda sih sebenarnya. Di angkatanku itu sebenarnya sebelum angkatanku juga udah ada nih yang non Kementerian Keuangan. Tapi itu misalnya kayak di BPK, di BPKP yang udah jelas kan memang dari tahun ke tahun tuh ada di sana gitu. Nah kemudian di tahunku itu mulai nih buka kalau nggak salah sih 27 KL lainnya ya yang benar-benar masif nih langsung disebar ke berbagai macam KL. Kemudian di kami milih 6. Jadi 3-nya itu Kementerian Keuangan, 3-nya non Kementerian Keuangan, tapi udah di klaster-klasterin juga. Jadi klaster 1 tuh listnya Kementerian apa-apa, klaster 2 listnya Kementerian apa-apa, 3 apa-apa. Nanti dari masing-masing klaster tuh milih 1. Nah, untuk PUPR sendiri, iya dari antara 6 itu aku masukin salah satunya PUPR dari klaster 2 kalau nggak salah waktu itu PUPR. Terus dan ternyata kepilih juga keambil pilihannya itu. Jadi ya memang udah memilih sih jadi ya. Oke. Oke. Kalau masih ingat dulu klaster-klasternya itu dikelompokkan berdasarkan apa ya, Kak? Waktu itu tidak ada statement yang jelas sih atau yang apa ya, yang benar-benar clear gitu ya. Ini tuh pengelompokannya berdasarkan apa. Cuma waktu itu sih kami cari tahu kayak klaster 1 itu yang dapat nilai, jadi depan RB itu ngeluarin kayak nilai lakin ya, misalnya lakin gitu, laporan kinerja gitulah yang tiap tahun. Nah terus habis itu yang klaster 1 tuh yang nilainya ya better lah dibanding klaster 2, klaster 3 gitu. Ya, jadi bukan yang mungkin kayak mengurusi hal yang mirip atau itu nggak ada dari Pan RB-nya sendiri yang mengelompokkan. Dari Kementerian Keuangan sih, mungkin lebih tepatnya dari Setjen yang melompokin ya. Cuma berdasar pada laporannya Pan RB itu. Oke. Terus kalau waktu pertama penempatan itu Kak Putri sama Kak Afizal ditempatkan di direktorat atau di seksi apa? Aku dulu kali ya. Kalau aku dulu karena aku angkatan pertama kan ya yang masuk ke PUPR, jadi semuanya itu awalnya tuh dijadiin satu pos di Biro Keuangan semua. Biro Keuangan tuh berarti di Sekretariat Jenderal. Kami ber-34. Tapi sebenarnya kalau based on SK CPNS itu kami udah di macam-macam nih, udah disebar ke seluruh balai-balai di seluruh Indonesia gitu ya, let's say. Nah, tapi karena kami baru pertama banget masuk, dan mungkin PU-nya juga kayak masih belum terbiasa kan ya nerima anak stan, jadi kami dikumpulin jadi satu di Biro Keuangan. Kami dikasih kayak diklat-diklat keuangan gitu 5 minggu. Selesai dari situ kami langsung latsar CPNS. Jadi kayak nggak ada jeda gitu, kami langsung habis 5 minggu diklat langsung lanjut latsar CPNS 2 mingguan. Terus baru setelah di Biro Keuangan itu sampai kami selesai aktualisasi namanya, sekitar bulan Mei lah, kan masuknya Januari nih, tanggal 2 Januari. Terus bulan Mei itu kami baru mulai ditempatkan di seluruh unit eselon 1. Nah kalau angkatanku ini ditempatkannya semua di pusat. Jadi langsung disebar aja, waktu itu PU masih punya 11 unit eselon 1, disebar di 11 unit. Nah, aku sendiri dapat di Inspektorat Jenderal. Oke. Oh ya, kalau di tahunnya Kak Putri itu yang diterima ke PUPR dari jurusan apa aja nih, Kak? Dan mereka ditempatkan di mana aja? Kami dari akuntansi 31 orang, 3 orangnya itu dari KBN. Jadi total 34, dan itu tadi semuanya tuh awalnya jadi satu semua di Biro Keuangan, terus baru disebar ke seluruh eselon 1.
literally 11 eselon 1 semuanya dapat, masing-masing minimal 1 lah ada. Oke, kalau Kak Abrizal sendiri ditempatkan di direktorat yang mana Kak? Sama di angkatan Kakak itu yang diterima di PUPR dari prodi apa aja dan di mana? Ditempatkan di mana aja? Iya, kalau 2019 itu yang nerima dari D3 sama D1 mulai diterima. Kalau D3-nya itu ada dari akuntansi sama manajemen aset. Dari akuntansinya ada 15, manajemen asetnya ada 2, terus KBN-nya itu ada 33 berarti ya. 15 tambah 2. Jadi total ada 60 orang. Nah, itu untuk penempatannya memang lebih diverse ya. Soalnya kan kalau Kak Putri tadi pertama dikelompokkan di Biro Keuangan. Nah, kalau 2019 itu dari awal sudah ditempatkan di unit eselon 1 masing-masing, walaupun belum ditempatkan di unit kerjanya yang definitif nih, tapi minimal dikumpulin ke unit eselon 1. Kebetulan yang D3 itu, yang akuntansi khususnya memang dipusatkan, dimasukin ke Inspektorat Jenderal semua. Kalau untuk yang manajemen aset, waktu itu ada yang masuk ke satu Direktorat Jenderal Cipta Karya, sama satu di Sekretariat Jenderal, khususnya di Biro PBMN. Kalau untuk yang di satu KBN, sebagian besar memang disebar ke tiap eselon 1 ada, tapi mayoritas ada di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, khususnya di Balai Penyelenggara Jasa Konstruksi. Ini itu tersebar di tiap daerah. Nah, setelah kan awalnya tadi masuk Januari tuh, kalau angkatan 2019 itu emang agak lebih cepat. Dari Januari masuk, langsung diklat keuangan, terus langsung lanjut latsar, Maret sudah langsung selesai. Jadi kayak tahapan aktualisasinya kan tadi Kak Putri Mei ya. Kalau untuk 2019 itu dari Maret sudah selesai untuk tahapan CPNS barunya. Nah, setelah itu mungkin sekitar setahun, mungkin sebelum 2021 itu baru yang dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi ini, tadi kan awalnya di pusat tuh, di kantor pusat semua, itu mulai disebar ke semua wilayah di Indonesia. Dari Sumatera sampai Papua ada semua. Tapi untuk yang D1 KBN aja, untuk yang D3 semuanya di pusat sejauh ini. Oh, Kak Abrizal sendiri di mananya Kak? Sama kayak Kak Putri di Inspektorat Jenderal. Untuk D3-nya rata-rata di Inspektorat Jenderal semua. Nah, terus karena kakak kan udah milih nih dari awal pilihannya di PUPR dan akhirnya keterima. First impression kakak pas masuk kantor tuh gimana? Apakah sesuai dengan ekspektasi kakak atau ada hal lain atau fun fact lain yang di luar yang kakak pikirkan nih? Boleh Kak Afizal duluan. Ekspektasi ya. Kalau di PU itu ada namanya kayak semboyan ya Kak Putri. Kalau di Apa PU tuh itu Kak? ada namanya bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat, dan berjiwa seni. Nah, dari situ kan udah ketahuan tuh kira-kira value internal organisasinya kayak gimana. Memang bahkan dari brandingnya Pak Menteri sendiri kan pasti udah banyak yang udah langsung nyangkut gitu. Oh, PU tuh nanti kerjanya kayak gini. Dan itu emang benar. Komitmen Pak Menteri terhadap tugas dan fungsi kementerian itu tinggi. Otomatis PNS-nya, pegawai-pegawainya pun juga dituntut buat bisa ngikutin itu tadi. Integritas Pak Menteri bagus, kita juga harus bisa ngikutin. Etos kerjanya bagus, kita juga harus kita ngikutin. Satu sisi memang akan ada kayak tuntutan atau kayak ada beban yang lebih gitu. Cuman setelah dijalani emang secara pekerjaan lebih fulfilling dan lebih bisa ngerasain bahwa kita merasa upgrade diri gitu di kantor. Dan itu yang benar-benar jadi lasting impression bahwa sejauh ini memang dari awal masuk di Kementerian PUPR sampai dijalani sampai tubal pun itu kita dapat sesuatu, kita dapat value lebih yang memang jadi poin plus di kementerian. Gitu. Oke, jadi sesuai ya semboyan dengan apa yang terjadi di lapangannya tuh selaras dan sesuai gitu. Kalau Kak Putri gimana? Apakah sama? Kalau dari aku sendiri, benar sih sebenarnya katakan sama Frizal ya. Aku mau highlight kata upgrade diri kali ya. Karena ketika kita kuliah di STAN, kita kan tahunya kan mostly anakku akuntansi ya. Jadi mostly tahunya ya tentang akun akuntansi pemerintahan gitu-gitu kan ya. Nah, ketika masuk di PUPR ini kan kementerian teknis ya, yang dibicarakan itu ya hal-hal yang bersifat teknis. Even ketika kamu taruh di bagian keuangan pun, yang kamu urusin tuh ya pasti adalah berbau-bau teknisnya gitu ya. Misalnya keuangan proyek atau pembangunan jalan, pembangunan bendungan, dan segala macamnya itu. Jadi kalau menurut aku sih kayak benar-benar membuka lembaran baru gitu ya. Karena sebelumnya aku nggak tahu, kayak waktu diklat itu kami pernah bareng-bareng kayak bertanya-tanya, beton tuh apa sih, beton tuh beli di mana gitu. Padahal
Terus mereka ketawa gitu ya, beton itu ya campuran, itu dibikin bukan dibeli. Itu menurutku bener-bener kayak sangat menambah pengetahuan baru banget. Jadi kayak mengupgrade diri tadi, benar kata Frizal, kalau sebelumnya kita cuma tahu sebatas akuntansi doang, tapi sekarang kita ketambahan juga ilmu-ilmu keteknikan gitu. Jadi eh, nggak perlu belajar sarjana teknik gitu ya, walaupun memang sih pengetahuan kita nggak bakal sampai semaksimal mereka, tapi at least kita kayak mulai tahu dikit-dikit istilah-istilah teknik, kemudian apa aja dokumen-dokumen yang diperlukan dalam membangun sebuah bangunan, sebuah jalan atau jembatan gitu-gitu. Jadi menurut aku sih sebuah pengalaman baru yang benar-benar memaksa kita akhirnya untuk mengetahui banyak hal-hal baru. Oke. Nah, kalau banyak hal yang baru didapatkan, bahkan yang tentang beton ataupun bahan bangunan gitu ya. Nah, jadi bekal yang didapat selama kuliah nih, yang kakak-kakak dapatkan, atau mata kuliah yang didapat waktu kuliah itu masih ada yang kepake nggak sih, Kak, selama kalian kerja? Boleh, Kak Mungkin Putri. aku dulu ya. Oh ya, Kak boleh, Putri Kak. dulu. Oh iya. Boleh, bebas. Silahkan, Kak. Kalau untuk mata kuliah spesifik sih sebenarnya nggak sebegitu banyak ya. Mungkin kalau itu kan tergantung jabatan kita nanti dan job desk yang dikasih buat masing-masing pegawai. Kalau untuk job desk yang dikasih ke kita masing-masing sih beda-beda ya. Ada yang jadi auditor, ada yang jadi pengelola keuangan, ada yang jadi pengelola BMN, macam-macam. Ada yang megang laporan keuangan. Nah, untuk matkul spesifik yang relate juga pun sesuai itu tadi. Misalnya auditor nih, kan kita juga ada mata kuliah audit ya. Mata kuliah audit, begitupun juga sistem informasi, pemerintahnya gimana, PPKN tentang pengelolaan keuangan negaranya, baik mulai dari anggaran, pelaksanaan, sampai pertanggungjawabannya gimana. Terus kalau untuk BMN juga siklus BMN-nya gimana, nanti megang SIMAK BMN juga ada, terus ada yang megang sekti juga, macam-macam kalau untuk job desk spesifiknya. Cuman yang harus dititik bawah itu adalah gimana kita mau menambah skill kita, nggak cuma dari hal-hal yang kita dapat di semasa kuliah, tapi juga dengan adaptasi di kantor nanti itu, pimpinan butuh apa nih, terus sesuai job desk kita itu butuh keterampilan apa lagi, itu yang lebih penting dan lebih bisa diandalkan selama menjalani kerjaan. Karena hal-hal yang bersifat spesifik matkul itu hanya sebagai knowledge ya, sedangkan nanti di kerjaan kita itu perlu hal-hal yang lebih berputar di sekitar soft skill atau hal-hal baru yang baru kita dapetin waktu kerja. Oke, jadi kita harus terbuka nih terhadap hal-hal baru dan melatih soft skill lain yang mungkin bisa berguna di kantor kita masing-masing gitu. Oke, kalau dari Kak Putri sendiri gimana? Kalau dari aku kayaknya akuntansi pemerintahan ya, karena kan dulu di STAN kan di D3 dapat. Nah, itu maksudnya itu kan basic tentang kayak laporan keuangan pemerintahan gitu. Itu mungkin akan sangat kepake sih. Dan tapi untuk selebihnya emang benar kata Frizal, pada akhirnya semuanya tuh kayak kita tuh ya belajar lagi aja dari awal lagi, dan itu sama sekali bukan menjadi sebuah masalah sih, karena akan selalu ada senior-senior yang mau bantu gitu ya. Maksudnya pas kita datang tuh kita nggak langsung dikasih nih kerjain, terus habis itu tanpa dikasih tahu harus ngapain gitu ya, apa yang mau dikerjakan tuh pasti di waktu jadi CPNS tuh bakal banyak menggali hal-hal baru, dan ya diajarin semuanya dari situ dari awal. Walaupun misalnya kami jadi auditor nih di Itjen, tetap aja kok nanti dalam proses mengauditnya itu ya kita belajar langsung di lapangan tuh di tempatnya kayak gimana gitu. Nggak harus semuanya based on audit apa sih kalau mata kuliahnya kok komputer audit atau audit sektor publik, itu nggak semuanya based on dari sana, tapi kayak dasar-dasarnya pengetahuan tentang AKPEM dan ASP itu dikit-dikit itu kepake di sini. Oke, jadi masih ada yang kepake juga, tapi juga banyak hal baru yang diterima nih selama di PUPR. Jadi enak banget nih, jadi bisa mengimplementasikan apa yang didapat dulu, sekaligus dapat hal-hal baru yang sangat-sangat di luar apa yang udah dipelajarin gitu. Keren banget sih PUPR. Oke, kalau mau soal budaya kerja ataupun suasana kerja di kantor kakak nih, menurut kakak gimana? Apakah enak dan nyaman, ataukah ada hal-hal unik atau budaya-budaya kerja yang unik yang baru didapati setelah di PUPR? Bebas siapa yang mau duluan nih? Kamu Putri boleh deh.
Oke, karena Afrizal diem aja berarti dari aku gitu kan. Kalau budaya kerja sih oke ya, maksudnya standar standar kayak di lingkungan pemerintah lain ya, kayak misalnya masuk kantor, kemudian kita kerja jam makan siang terus pulang. Kalau di PU itu masuknya jam setengah 8, kemudian pulangnya masuk jam 8, pulangnya jam setengah 5 tuh. Nah terus kalau misalnya kita telat itu ada, sebenarnya ini bukan bukan bisa dibayar sih, tapi kayak kita harus mengkompensasi keterlambatan kita itu 2 kali lipat dari jam kedatangan kita kayak gitu. Terus habis itu di siangnya ada jam istirahat, tapi juga itu tergantung di instansi masing-masing ya. Kalau di Itjen sendiri sih nggak terlalu terpaku soal itu. Kalau misalnya mau makan siang ya monggo, maksudnya nggak dijam-jamin gitu harus balik jam berapa gitu, nggak, itu fleksibel aja ngikutin. Kemudian kalau orang-orangnya di tempat aku sih fun, maksudnya semuanya menerima ya. Banyak senior-senior yang umurnya yang masuk tahun 2010 gitu. Jadi kayak jarak sama kita tuh jaraknya lumayan jauh banget nih. Jadi seniorku tuh cuma ada 2017. 2017 itu anak CPNS umum. Stan di atas kan nggak ada. Stan kan cuma angkatan kami nih yang paling pertama. Terus di atas saya tuh langsung angkatan 2010. Jadi lumayan jauh kan ya jaraknya. Tapi mereka-mereka ini justru kayak sama kami tuh kayak abang adik gitu aja, kayak kakak adik, dan sangat sangat mau apa ya, penerimaan mereka terhadap anak stan tuh sangat besar sih kalau menurut aku. Jadi mereka antusias dan kayak anak stan nih bisa banget nih kita apa ya, kita ajak kerjasama, kita ajak dalam satu tim, dan mereka sangat mau membantu. Tergantung juga dari diri kita sendiri sih, kalau kita mau membuka diri, kita mau kayak JB duluan gitu ya, yang kenalan sama mereka duluan, mereka akan menerima kita kok. Kalau di apa yang aku rasakan sih begitu. Oke, mungkin sebelum lanjut ke Kak Afrizal, aku mau nanya lagi nih, yang kompensasi 2 kali lipat dari jam keterlambatan itu gimana sih Kak teknisnya? Misal nih, harusnya kan masuk jam 8.00. Nah, aku masuk kantor jam 8.07. Fingerprint telat 7 menit kan. Nah, aku harus berarti mengganti. Nanti pas aku pulang, aku nggak bisa pulang jam setengah 5. Tapi aku mengganti 7 menit dikali 2. Aku tambahin 14 menit. Jadi jam aku pulang itu berarti jadi 16.44 gitu. Oke, berarti mirip kayak flex time gitu ya. Sesuai jam masuk sama jam pulangnya tuh harus sesuai, kayak misalnya harus 8 jam, berarti harus 8 jam kerja kayak gitu. Hampir sama kayak gitu, cuma ini kayak dikali 2 gitu atas keterlambatannya, dan maksimal tuh 1 jam yang bisa apa ya, yang bisa dibayar gitu ya. Jadi kita maksimal pulang molor tuh adalah 2 jam. Itu kalau sesuai aturannya. Oke, thank you Kak. Boleh lanjut ke Kak Afrizal. Mungkin sama kayak Kak Putri ya, bener yang disampaikan Kak Putri. Emang secara umum, bahkan branding anak stan di Itjen ya khususnya, yang dirasain tuh emang ini anak-anak yang baru lulus kuliah, baru masuk ke kantor, itu pasti kayak masih fresh, ilmunya masih banyak. Jadi resepsi dari nggak cuma dari pimpinan, bahkan dari peer, bahkan dari senior-senior, itu merasa bahwa ini adalah anak-anak yang baru nih, masih bisa apa ya, dikasih banyak hal, masih bisa dikasih hal-hal baru yang banyak. Jadi mereka akan lebih cenderung mengandalkan dan dikasih hal-hal yang baru. Bahkan sekarang karena kan udah ada 3 angkatan ya, 2018, 2019, 2020. Di dalamnya tuh udah isinya anak stan udah banyak banget, di angkatan Kak Putri, angkatan gue, dan angkatan 2020 yang masuk. Dan itu pun udah di dalam itu udah kayak kuliah isinya ya, kakak tingkat sendiri, teman-teman sendiri, adik-adik tingkat sendiri. Jadi sehari-harinya fun, bisa nongkrong bareng, bisa makan bareng. Itu yang didapetin. Bahkan untuk hal-hal kayak minta, Kak, misalnya ke Kak Putri ini, Kak ajarin ini dong, ajarin ngerjain ini, diajarin, dibantuin, apa ya, dibina gitu. Ini loh ngerjain yang bener itu kayak gini, dan itu jadi hal-hal yang mungkin nggak kelihatan ya secara statistik atau apa, cuman itu benar-benar kerasa di dalam kantor. Bahkan pimpinan pun juga sudah
udah ngelihat itu branding kita gimana bahwa anak stan itu bisa diandalkan. Sehingga persepsi mereka ke kita pun ya memang anak-anak yang lebih daripada apa ya, ada nilai plusnya yang nggak dimiliki sama bahkan CPNS umum lainnya. Oke, jadi image anak stan di PUPR udah sangat-sangat bagus banget nih ya. Jadi ada kesempatan untuk teman-teman nih kalau masuk PUPR udah pasti, wah keren nih anak stan pasti bisa lah, bisa diatur, bisa diajak kerjasama. Oke, kalau orang-orang di kantornya tuh berarti sekarang udah mulai merata dong antara yang sorry itu saya kayak seumuran kakak sama yang udah senior banget itu udah mulai merata dan membaur ya kak? Sudah Ya, agak. kalau dari umur sih sebenarnya beragam ya, walaupun ada gap tadi dari 2010 ke 2017. Cuma kan kalau dari CPNS umum, ketika mereka masuk kan usia dari mereka kan beragam. Kalau yang usianya paling sepantara satu angkatan kan yang lulusan-lulusan STAN gitu kan. Jadi kalau by umur sih sebenarnya nggak terlalu berasa jauh. Tetap lengkap kok, ada yang dari mulai tua, setengah tua, muda, setengah muda, ada semua. Oke, lengkap banget nih berarti semua yang berpengalaman ada, yang masih seumuran juga ada, jadi nggak terlalu gimana-gimana gitu kalau di kantor ya. Aku jadi penasaran nih Kak, kan peralihan dari dunia perkuliahan ke dunia kerja tuh kayaknya berbeda banget nih, karena kita biasa mungkin dari SD sampai SMA kuliah, kurang lebih kerjaannya sama belajar kerjaan tugas ini itu. Nah, ketika kerja kan kita udah nggak ada fase itu tuh. Kakak menyikapi ini gimana sih perubahan dari dunia kuliah ke dunia kerja dan banyak hal yang berubah nggak sih Kak? Boleh siapa dulu nih? Aku dulu kali ya gantian Kak. Boleh. Untuk perubahan ya, sebenarnya nggak dari yang tadi Alma sebutin kan sama ya, belajar, kerjain tugas, belajar, kerjain tugas. Kalau yang aku rasain sendiri waktu di kantor itu adalah ya belajar kita adalah saat ngerjain tugas itu tadi. Jadi apa yang kita dapat itu kita belajarnya saat misalnya dikasih kerjaan nih, kerjain ini ya Mas, kerjain ini ya Mbak. Kita belajar kan pasti ngulik tuh, nggak mungkin langsung tiba-tiba bisa gitu. Pasti akan ngulik. Nah, cara belajarnya adalah dengan ngulik itu tadi, tanya ke senior, minta pendapat atasan, itu semua itu kayak didapetin secara langsung. Jadi mungkin secara rutinitas mungkin beda ya, ada yang kalau dulu kuliah kan belajar, belajar, tugas. Kalau di sini kita udah punya tanggung jawab sebagai pegawai, kita punya tanggung jawab buat melaksanakan tugas dan fungsi. Sekaligus kita jadiin itu sebagai sarana buat upgrade diri. Jadi kalau kita dapat job desk yang baru kita nggak pernah kerjain sebelumnya, ya itu udah kayak udah jadi autopilot gitu bahwa kita ngerjain itu sekaligus belajar gimana cara ngerjain itu dengan baik, sekaligus gimana caranya ngerjain itu biar ke depannya itu lebih efektif, lebih efisien. Jadi ada hal-hal baru yang selain kita dapat lebih, kita juga ngasih lebih ke kerjaan itu. Dan itu pasti akan ditandai sama pimpinan bahwa kita itu dedikasinya ada ke kerjaan. Ya, jadi sebenarnya masih sama aja ya Kak. Kita juga di kerjaan juga tetap belajar, cuman mungkin porsinya yang berbeda dan caranya dan pengaplikasiannya yang berbeda juga. Oke, kalau dari Kak Putri gimana? Setuju banget sih sama Afrizal ya, karena belajar itu kan bukan cuma perkara menerima ilmu yang saat kita lagi di bangku pendidikan ya, belajar dilakukan setiap saat kan ya. Jadi ya memang apalagi pas awal-awal banget masuk, itu sebenarnya juga itu tahap kita belajar belajar banget tuh, karena kita belajar apa ya, beradaptasi, mengerjakan hal-hal yang gimana cara melakukannya, kemudian misalnya dikasih tugas. Benar banget sih kata Afrizal tadi. Terus pada akhirnya misalnya aku nih di auditor ya, di Ijen sorry maksudnya. Misalkan aku mengaudit sebuah um, katakanlah sebuah satker. Kemudian besoknya aku melakukan audit yang sama. Jadi walaupun audit yang dilakukan ini adalah sama, misalnya terhadap PBJ, pengadaan barang jasa, tapi karena satkernya beda, orang-orang yang diaudit juga beda, mungkin lingkungannya beda, terus abis itu uh, barang yang diaudit juga beda. Jadi tuh kayak ya akan terus dipelajari gitu, bukan sebuah pekerjaan yang bisa dikatakan mungkin monoton gitu ya. Monotonnya iya, tapi pasti ada sesuatu yang berbeda di setiap kerjaan yang kita lakukan. Dan itu termasuk dalam proses belajar. Cuma bedanya kalau kita di STAN mungkin kita Sabtu Minggu kita masih nugas kali ya.
Sabtu Minggu ngerjain tugas buat Senin sampai Jumat minggu depan. Nah, kalau di sekarang itu mungkin yang kerasa bedanya tuh Senin sampai Jumat nih bener-bener kerja nih 8 to 5 setiap hari. Terus Sabtu Minggunya barulah ada waktu untuk diri kita sendiri gitu. Atau kalau misalnya lagi ada deadline buat di minggu depannya, berarti barulah itu Sabtu Minggu juga kerja. Tapi mostly sih lebih banyaknya kita kayak di Senin sampai Jumat aja nih bergelut dengan pekerjaan, terus kemudian Sabtu Minggu tuh waktu untuk diri kita sendiri. Itu aja sih yang kerasa bedanya. Oke, jadi sama aja tetap learning by doing ya, karena banyak hal baru juga yang ditemui selama kerja itu juga sendiri, Kak. Oke, nah kan tadi Kakak bilang Sabtu Minggu masih ada waktu buat diri sendiri nih. Berarti masih ada waktu dong buat menjalankan hobi di akhir di weekend. Bisa, kalau mau Senin sampai Jumat sorenya mau menjalankan hobi juga bisa, tergantung workload masing-masing orang aja. Kalau lembur di PUPR, sering atau di saat-saat tertentu aja, Kak? Kalau lembur itu kembali lagi sih ya, tergantung ke masing-masing um, bagian kerja dan masing-masing orangnya sendiri. Kadang memang ada saat-saat di mana kita butuh untuk lembur karena memang dibutuhkan gitu sama kantor ya. Misalnya besok nih pimpinan mau RDP atau mau rapat sama DPR atau sama BPK gitu ya, otomatis itu pasti kita akan lembur tuh untuk menyiapkan bahan-bahan paparannya pimpinan gitu ya, atau bahan-bahan yang dibutuhkan sama pimpinan untuk diolah kembali sama mereka. Tapi ada juga saat-saatnya di mana ya kalau pekerjaan seperti berjalan seperti biasa ya kita nggak lembur. Tapi ada juga nih orang-orang yang pengen aja lembur walaupun nggak ada uh, pekerjaan yang harus diselesaikan saat itu juga, mungkin dia nyicil pekerjaan buat besoknya kan, itu kembali lagi ke orangnya masing-masing sih. Jadi pilihannya antara bagiannya emang memutuskan dia harus lembur atau orangnya yang pengen lembur, itu kembali lagi. Oke, jadi beda-beda ya teman-teman. Kalau Kak Afrizal sama nih berarti ya? Iya, sama. Setuju sama Kak Putri. Kan tiap tugas dan pokok tiap pegawai kan berbeda ya. Dan tiap tugas tuh memiliki fasenya sendiri gitu. Ada masanya emang lagi low season yang emang datang kerjain dari jam kerja kelar pulang. Ada juga di kala misalnya lagi BPK pemeriksaan nih. Otomatis misalnya yang nanti kerjanya adalah pengelolaan keuangan harus nyiapin kan dokumen-dokumen yang akan diperiksa apa aja. Dan itu pun pasti mau nggak mau di luar jam kerja pun kita masih ada hal yang harus dikerjakan gitu. Dan itu udah jadi apa ya? Di semua jabatan itu pasti akan ada. Semua tupoksi pasti punya hal-hal kayak gitu ya. Ada high seasonnya sendiri. Tapi itu pun juga apa ya? Itu kayak nambahin kita juga bahwa kita lembur pun pasti akan ada yang didapat dan itu baik. Nggak selamanya. Mungkin secukupnya iya, cuman sebisa mungkin kita lembur pun akan buat hal-hal yang produktif gitu, bukan untuk hal-hal yang menyulitkan diri kita sendiri. Ini tuh sih, bahkan buat nongkrong di kantor pun kadang kalau udah ada yang nyaman gitu ya, kita udah selesai kerja ya udah di kantor aja nongkrong, ngobrol, gosip bareng, kira-kira di kantor ada gosip apa. Waduh. Karena emang secara gapnya nggak terlalu jauh, terus udah banyak teman-teman sama cutting yang banyak, jadi ya udah kayak nongkrong aja gitu di kantor. Seneng tiap hari bisa ada temennya lah, nggak yang kerja sendirian, nggak kenal siapa-siapa. Kalau di sini kita misalnya jenuh di meja nih, ngisengin siapa ke teman gitu, gangguin kerjaannya gimana, itu mah udah sering. Jadi nggak ngerasa sendirian lah kalau di kantor. Oke, kalau Audia sendiri, apakah termasuk tipe yang nongkrong di kantor dan senang di kantor berlama-lama? Atau langsung tenggo? Kalau aku sih tergantung ya, kalau emang dikasih kerjaan banyak dan harus urgent diselesaikan saat itu juga ya nongkrongnya tapi nggak ngerjain pekerjaan, nggak nongkrongnya tetap ngerjain, cuman ya itu tadi, kita lembur pun itu pasti akan ada yang nemenin lah tanda kutip ya, baik itu dari pimpinan maupun dari temen. Support itu ada kok, kita nggak akan ngerasa sendirian kalau di kantor, pasti akan ada yang nemenin juga dan bantuin. Oke, buat yang takut sendirian berarti di BMR nggak bakal ada yang sendirian. Bakal ditemenin terus pokoknya. Oke, nah Kak, kalau terkait kegiatan di kantor, ada yang kegiatannya mendukung minat bakat nggak sih Kak? Kayak ada kegiatan hiburan, games kecil-kecilan, ataupun misalnya pas 17-an ada acara, ataupun di hari-hari besar lainnya ada sesuatu yang berbeda gitu di PUPR ada nggak Kak?
Boleh, Kak Putri duluan deh. Oke, ada banyak kok. Kalau misalnya kalau yang rutin dilaksanakan ya itu misalnya ada badminton, itu ada kayak tiap minggu tuh main. Kemudian ada juga kayak yang main basket. Itu tuh antar eselon satu itu kayak mereka tuh punya jadwal sendiri-sendiri. Jadi ada lapangannya, tinggal booking jadwal aja antara eselon satu. Lapangan tenis juga ada di kantor. Kemudian gateball, jadi ada olahraga khas PUPR namanya gateball, itu eh, kayak golf tapi beda stick gitu. Itu ada juga. Kemudian kalau dari seni sendiri, seperti teman-teman ketahui bahwa Pak Menteri kan suka banget ngeband ya. Jadi di kami juga band itu juga ada. Tiap eselon satu mungkin aku rasa punya deh. Jadi kayak siap aja kapan disuruh tampil gitu ya. Jadi tinggal latihan aja masing-masing eselon satunya gitu. Terus kalau untuk lomba-lomba, ya, ya kalau tanggal 17-an ada juga, nanti ada. Jadi selalu banyak sih, tergantung. Apalagi kalau masih muda-muda, biasanya tuh yang bakalan kayak dijor-jorin gitu, disuruh ikut lomba kan. Jadi untuk seumuran kita dan yang hitungannya masih anak-anak muda di kantor tuh bakalan pasti kena banyak deh kalau ikut acara-acara begituan. Oh, yes. Biasanya dijadiin tumbal sama yang senior-senior ya, Kak. Yang penting maju gitu. Oke, berarti sama dong Kak Afrizal juga setuju nih sama Kak Putri. Benar, tapi nggak terbatas di situ karena secara event pun sebenarnya di kantor tuh banyak. Dari hari bakti, tiap eselon satu pun juga punya acara masing-masing. Di hari bakti atau 17-an itu banyak kompetisi juga yang pertandingannya antara eselon satu. Itu macam-macam, ada basket, ada futsal, ada stand up, bahkan stand up komedi tiap eselon satu ada. Ada senam, poco-poco, Ijen pernah juara juga tuh zaman Kak Putri poco-poco. Macam-macam deh pokoknya. Dan itu emang apa ya, satu sisi bahkan kalau dari Ijen pun tuh dukung banget begitu kita ada prestasi di satu bidang nih ya, bakal jor-joran dari kantor, latihan, beliin seragam, didukung terus tuh tiap hari latihan, tiap hari main, misalnya basketnya lagi main basket mulu, misalnya bulu tangkisnya lagi rame, bulu tangkis mulu. Pasti akan ada deh hal-hal kayak gitu. Jadi nggak cuma kerja aja, tapi juga senang-senangnya dapat. Wah, seru banget nih. Berarti di kantor fasilitasnya juga udah lengkap banget ya, Kak. Ada apa-apa tadi ya, lapangan-lapangan ada lengkap, ada band. Jadi nggak usah takut nih, kalau bosen tinggal ya udah selesai kerja ke lapangan atau selesai kerja ke studio musiknya. Bisa banget ya? Bisa banget. Kayak kami baru kemarin banget main badminton. Jadi tinggal atur waktu, atur jadwal aja sih, booking tempat. Nanti habis itu main deh sama teman-teman eselon satu lainnya. Hmm. Oke, kalau fasilitas kayak daycare ataupun gym gitu di PUPR ada nggak, Kak? Ada, Ada daycare juga. ada, gym ada, tapi itu tadi tetap harus ada penjadwalan ya Kak. Jadi misalnya hari ini jadwalnya eselon satu mana, itu harus ditandain tuh. Jadi kita nggak salah masuk tiba-tiba nggak ada temennya. Soalnya pasti udah dibagi juga sih. Tiap hari ini jadwalnya siapa. Gym ada kok, gym ada, daycare ada. Cuman karena disclaimer saya sama Kak Putih kan belum punya anak ya, jadi belum ngerasain secara langsung gitu. Ini Kalau daycare-nya di lihat mana? kerja ada kok ada. Daycare ada. Ada. Tapi kalau untuk jamnya kami kurang tahu pastinya sih dari jam berapa sampai jam berapa. Tapi ya kemungkinan besar ya bakalan ngikutin jam kantor kan ya. Kemudian bis jemputan itu juga ada kami kayak misalnya di uh, apa ya tempat-tempat tertentu itu ada tempat drop off kantor apa namanya pegawai-pegawai kantor. Cuma itu tadi karena jumlahnya tidak banyak, jadi kayak ya buru-buruan gitu. Dan jamnya pasti mengikuti jamnya bis. Nggak bisa nih kalau kita lagi lembur ya otomatis lewat. Juga ada bisnya tuh. Kalau bisnya juga perlu ngetek duluan atau tergantung siapa yang cepetan sampai di tempat penjemputan? Iya, kalau perginya sih kayaknya masih ada, selalu ada sih ya. Tapi kalau kan pas pulangnya, nah itu tuh buru-buruan deh.
siapa cepat dia dapat. Itu juga sampai di rumah, maksudnya di kos di rumah atau ada di titik tertentu untuk drop off-nya? Di titik tertentu. Misalnya di Depok nanti di area mana, di Tangerang tuh area mana, di Bekasi area mana tuh ada titik tertentunya. Karena kayak Kak bisa lebih menghemat transportasi nih. Ya. Lumayan saving money-nya bisa lebih banyak nih kalau kayak gini. Benar. Kak sendiri apa juga memakai jemputan itu atau memilih transportasi umum lainnya? Kalau aku sendiri sih enggak, soalnya kalau transportasi umum itu kan kayak kalau bis nih misalnya mobil kantor itu karena berangkatnya bareng otomatis harus ngumpulnya bareng dan itu biasanya pagi banget tuh karena kan sesuai sama lokasi masing-masing ya, misalnya rombongannya dari Bogor nih atau dari Depok ya kita nyesuaiin, biasanya orang-orang Depok sama Bogor berangkat jam berapa itu harus nyesuaiin. Nah di lain itu juga kalau misalnya bis kantor itu harus tenggo biasanya ya kayak ini misalnya setengah 6 nih, setengah 5 nih kita udah pulang. Jangan kita masih ada kerjaan dikit-dikit. Misalnya bisnya udah mau jalan, ya udah kita ditinggal. Mau nggak mau kita naik transportasi umum atau ya ngegojek, ngegrab gitu. Oke, apakah kamu sama juga nih? Kalau aku karena dari awal waktu di stan juga udah motoran, jadi kayak lanjut aja sih. Waktu di awal-awal dulu masih sempat nge-busway, terus setelah COVID datang motoran. Jadi memang nggak mengikuti yang bis karena itu tadi sih kalau pulang tuh harus langsung tenggo banget nih. Sedangkan um, hampir setiap saat, nggak setiap hari sih, cuma hampir lebih seringnya itu pekerjaan itu ada aja yang tidak bisa diselesaikan benar-benar tenggo. Ya mungkin ada pertanyaan juga yang mengganjal di benak teman-teman dan pengen ditanyakan terkait dinas luar. Apakah di PUPR nih banyak dinas luar nih Kak? Atau saat-saat tertentu aja? Boleh Kak Putri deh. Menurut aku itu tergantung sih ya, kembali lagi nih kita ditempatkan di bagian apa, kemudian posisi kita sebagai apa. Jadi kalau di bagiannya itu memang jarang dinas ya akan jarang gitu ya. Sedangkan tapi kalau misalnya dia ditempatkan di tempat yang emang sering dinas, ya dia akan sering dinas. Tapi kembali lagi mau di bagiannya sering dinas, kalau misalnya orang-orangnya ada banyak, otomatis kan mungkin akan kayak digilir juga kan, nggak dia terus gitu. Kemudian di samping itu penempatan antara pusat sama daerah itu juga mungkin akan sangat menentukan gitu ya, apakah dia sering dinas atau enggak. Kalau di daerah ya mungkin dinasnya di sesama provinsi mungkin atau ke Jakarta. Tapi kalau yang di Jakarta ya dia berarti dinasnya bisa dikatakan ya bisa ke seluruh Indonesia. Tergantung, balik lagi sih, tergantung ke bagiannya, tergantung ke jabatannya, tergantung ke jumlah orang di tempatnya, tergantung ke orangnya itu sendiri. Kalau pendapat dari Kak Afrizal gimana Kak? Setuju sama Kak Putri. Sebenarnya dinas itu kan diadakan dalam rangka penugasan kantor ya. Otomatis dinas itu diadakan sejalan dengan kira-kira apa nih yang harus dikerjakan. Misalnya kita emang punya tugas dan fungsi yang sesuai sama diadakannya suatu dinas, ya pasti kita akan diandalkan dan diberangkatin gitu. Cuman itu tadi, itu semua itu nggak bisa kita atur secara pribadi karena emang pembagian penugasan ataupun skala dinas kita sering atau enggak itu kan yang ngasih bukan kita sendiri ya. Itu pasti yang ngasih antara atasan atau ada undangan dari unit eselon 1 lainnya. Dan itu yang jadi pertimbangan. Emang semuanya itu tergantung sama gimana kita, apakah kita bisa dipercaya, apakah kita bisa ngasih sesuatu yang lebih terhadap kehadiran kita di tempat itu. Itu pasti akan jadi yang jadi top of mind pimpinan, kira-kira mau ngirim siapa nih yang bisa dipercaya buat berangkat, intinya gitu. Oke, jadi tetap banyak pertimbangan yang untuk dinas luar tuh
siapa-siapa orangnya juga nggak bisa sembarangan juga, karena bukan sekedar main aja nih, karena ada tugas yang harus diemban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan di tempatnya nanti, dan juga dibawa pulang lagi ke kantornya masing-masing. Oke. Nah, kalau terkait tren mutasi nih Kak, kan ada balai-balai di seluruh Indonesia. Nah, itu bagaimana sih sistem mutasinya yang ada di PUPR? Apakah memang secara berkala 5 tahunan atau sesuai kebutuhan organisasi masing-masing? Mungkin aku dulu ya. Mungkin Kak Putri Boleh. nanti bisa nambahin. Kalau untuk mutasi sendiri sebenarnya belum, sejauh ini sih belum ada kayak fase yang fix gitu ya, kira-kira bakal berapa tahun sekali, atau misalnya promosi pasti pindah atau enggak, itu enggak ada yang secara pasti gitu. Cuman memang untuk dari prosedurnya sendiri itu tergantung. Misalnya kita mau ngajuin mutasi nih, itu tuh tetap harus sesuai sama misalnya kebijakan pimpinan. Pimpinannya ngasih enggak, kalau misalnya kita pindahkan, dengan kata lain kita pindahkan pasti ada job desk yang ditinggalin nih, kira-kira bakal ada orang yang bisa nge-cover ini enggak. Terus begitupun nanti saat kita nanti ke tempat tujuan kita, dari tempatnya itu tadi, itu bisa menerima kita atau enggak. Terus ada formasi dari skill kita nih yang kita bawa dari kantor lama ke kantor yang kita tuju, itu bisa kepakai nggak nih di kantor yang baru, ada formasinya nggak yang bisa secara kepegawaian difasilitasi. Itu tetap akan jadi pertimbangan tiap kita ngajuin mutasi, baik itu dari daerah ke pusat atau dari pusat ke daerah, itu pasti akan ada. Dan untuk sejauh ini kalau di Itjen ya, itu memang secara mutasi itu macam-macam. Ada yang promosi pindah, ada yang promosi tetap di Itjen, ada yang cuma di rolling aja di dalam bagiannya, atau di rolling keluar bagiannya eselon 2, itu macam-macam. Cuman tetap itu akan kembali ke kebijakan pimpinan gitu. Nah, pimpinan memandang itu sebagai suatu hal yang perlu dan bisa difasilitasi atau enggak. Oke, Kak Putri boleh nambahin? Dari Afriza sebenarnya udah cukup lengkap ya. Kembali lagi sih itu tergantung kebutuhan dari masing-masing instansi dan kewenangan pimpinan. Tapi kalau untuk di kami sendiri di Itjen itu kemarin beberapa kali ya Zaya ada rolling. Jadi setelah sekian lama katanya sih ya sudah sekian tahun tidak rolling, kemudian ketika kami datang kayak aku tuh waktu itu baru sekitar 7 sampai 10 bulan, terus habis itu di rolling, kemudian nggak lama dari situ ada juga rollingan lagi gitu. Dan pokoknya nggak sampai membuat kita jenuh dan lama gitu sih di suatu tempat tertentu. Nanti akan ada rolling gitu, dan rollingnya itu biasanya kayak nggak terlalu jauh sih sebenarnya. Misalnya kalau tadinya aku auditor di misalnya katakanlah di direktorat A, nah terus habis itu nanti aku akan rolling menjadi auditor di direktorat B gitu. Sebenarnya nggak terlalu jauh. Tujuannya juga baik ya, mungkin dari pimpinan kayak supaya yang kita periksa itu ya bukan satker yang itu aja gitu kan, supaya terjadi keberagaman, supaya terjadi diversifikasi. Jadi tergantung kebutuhan dan tergantung kewenangan dari pemimpin. Oke, nah kalau untuk pola mutasinya mungkin ada nggak, bisa nggak sih Kak? Bisa ke home base-nya masing-masing atau gimana nih kalau mutasi ke daerah? Oh, secara prinsip itu tadi sih sama. Sebenarnya kan ada aturannya ya pemutasi sendiri-sendiri. Cuman kembali lagi untuk yang mengenforce apa ya, mengenforce aturan itu tadi itu tetap kebijakan dan kewenangannya ada di pimpinan. Selama dari kantor kita melepas dan dari kantor tujuannya menerima serta posnya ada, itu pasti bisa diusahakan. Cuman itu tadi perlu pendekatan-pendekatan, nggak bisa langsung kita tiba-tiba, Pak saya mau pindah, Pak saya udah nggak mau di sini, itu nggak bisa, tetap harus ada apa ya. Kayaknya ada prosedural secara formal maupun informalnya. Tapi mungkin aku mau encourage sedikit kali ya buat teman-teman juga. Karena mumpung kita masih muda nih, justru malah menurutku pribadi sih nih ya, kita tuh cari tempat yang sejauh kaki kita masih bisa melangkah, kita datengin aja. Karena ketika kita udah di home base, yang kita cari itu adalah apa, zona nyaman berarti kan ya, karena aku udah lebih mengenal daerah itu, aku sudah nyaman di sana, aku tahu tempat makan yang murah di mana gitu kan ya. Tapi ketika kita masih muda, sejauh kita masih muda, mending datengin dulu. Indonesia tuh kaya banget, dari Sabang sampai Merauke.
at least sejauh kita masih muda ini kita udah datengin dulu lah masing-masing itu dan kita udah rasain di sana kayak gimana, kita mengenal keberagaman lebih lagi. Nanti kalau misalnya udah apa ya, misal udah berkeluarga, udah mau settle gitu ya di satu tempat, nah kalian jadi bisa menentukan nanti pemikiran kalian buat di mana sih aku mau meletakkan home base-ku tuh akan semakin beragam. Ketika kalian udah nyoba ke tempat-tempat lain tuh, kalau aku pribadi sekarang merasa iya ya aku jadi pengen punya hobi di sini. Iya ya aku jadi pengen punya hobi di sini eh, karena ternyata di tempat lain itu juga bisa senyaman di home base asal kita gitu. Jadi selagi masih muda, sebisa mungkin datengin tempat-tempat itu. Oke, nah itu tadi pesan dari Putri, jangan takut melangkah, kita kemana aja tuh tetap bakal bisa nyaman dan menemukan hal baru. Jangan tadi zona nyaman aja nih teman-teman. Sekali lagi Indonesia tuh kaya dan ya wajib dong kita explore sebagai anak muda gitu kan. Pak merembet tadi kan masalah tren mutasi ya. Kalau misalnya mutasi karena pernikahan misalnya ikut suami atau ikut istri itu apakah juga diperbolehkan atau tetap sesuai dengan aturan yang awal tadi, kantor yang lama ditinggalkan ada yang memenuhi, terus yang kantor yang baru juga menerima. Kalau dari aku sebenarnya kembali lagi ke yang tadi dikatakan sama Afrizal, cuma pernikahan ini akan menjadi alasan penguat gitu. Kenapa dia mau pindah gitu kan. Jadi kayak ada alasan yang lebih kuat yang mungkin akan membuat pimpinan itu menyetujui kepindahannya. Tapi kembali lagi itu sih, tetap semuanya akan sesuai dengan prosedur yang berlaku, cuma jadi punya alasan lebih kuat aja. Kak Afrizal mau nambahin? Iya, sudah sama kok kayak Kak Putri. Intinya pimpinan itu pasti akan mempertimbangkan kira-kira kita punya alasan apa sih, kita punya preferensi apa. Bahkan nggak cuma terkait pernikahan. Misalnya kita ada keperluan yang nggak bisa ditinggalkan di rumah atau di tempat yang akan kita tuju buat pindah nanti. Itu semua itu bisa disampaikan ke pimpinan selama itu menjadi hal yang bisa apa ya, jadi bahan pertimbangan pimpinan. Kan pasti nanti pimpinan mau mengajukan pindahan kan nggak cuma dari dia doang nih. Pasti dia akan harus nge-encourage ke atasannya lagi, atasannya lagi, atasannya lagi. Intinya adalah kita ngasih pengertian bahwa ini loh Pak, kita itu pengennya kayak gini gini gini. Jadi nanti pimpinan bisa tahu bagaimana pendekatannya nggak cuma dari kita ke pimpinan, tapi juga dari pimpinan kita ke pimpinannya lagi. Oke. Nah, kalau terkait pernikahan nih, berarti suami istri apakah diperbolehkan satu kantor Kak kalau di PUPR? Boleh? Siapa? Kamu tadi deh boleh? Oke, kalau setahu aku sejauh ini tuh boleh-boleh aja sih. Mau nikah begitu langsung masuk sehari jadi CPNS juga bisa. Oke, berarti aman ya. Bisa Aman. sekantor nih sama suami atau istrinya nanti suatu saat nanti. Kalaupun misalnya sekantor, paling enggak tuh akan dibedakan bagian kali ya, supaya tetap menjaga profesionalitas. Jadi nggak mungkin yang benar-benar satu bagian duduknya sebelahan tuh nggak mungkin sih. Pasti akan ditaruh minimal eselon 4-nya tuh berbeda. Gitu. Oke, tetap ada penjaga ya biar nggak terjadi konflik of interest di kantor tersebut atau di bidang tersebut gitu. Nah, mungkin beranjak ke pembahasan mengenai penghasilan nih Kak. Kalau di ASN kan seperti yang kita tahu komponennya ada banyak nih, ada gaji pokok, ada tunjangan-tunjangan. Nah, kalau di BUMN sendiri apakah ada tunjangan tambahan dan uraiannya apa aja nih Kak kalau boleh tahu? Serta mungkin peraturan-peraturan yang bisa kita baca untuk preferensi biar nambah pengetahuan juga nih terkait dengan penghasilan di PUPR. Boleh mungkin Kak Putri dulu ya? Waduh, kenapa Kak? Aku harus tinggal duluan nih. Aku sendiri nih, Oke. bagaimana? Bapak pilih aja deh. Kita sih udah nyiapin sebenarnya. Cuman siapa yang mau menyampaikan ini kan agak pilih-pilih ya. Boleh deh Kak, udah terlanjur on mic Ya, nanti biar ditambahin Kak Putri. boleh. Jadi kita buka-bukaan aja ya. Ini kan intinya kita nggak mau nutupin apa-apa. Di sini bukan berarti kita nge-encourage kalian buat pergi atau nge-encourage kalian buat maksa ikutan. Kita cuma pengen nyampein informasi aja ya. Intinya kan gitu. Sebenarnya benar tadi yang dikatakan Alma, ada komponen-komponen, yaitu gapok, ada tukin, sama ada uang makan. Di PU sendiri, itu secara fixnya ya, itu emang ada 3 itu tadi.
di luar hal-hal yang tidak bisa kita tidak bisa kita jagain seperti lembur atau dinas. Untuk gapok sendiri tergantung kita masuknya itu kan beda-beda tuh, ada sebagai D3, ada yang D1, golongannya pun beda. Kalau D3 nanti masuknya 2C, kalau D1 masuknya 2A. Untuk peraturan gaji pokok sebenarnya udah ada kan ya, pasti bisa diakses semua. Kalau D1 itu kalau nggak salah sekitar 2.020.000, kalau nggak salah ya. Kalau D3 itu sekitar 2.300.000. Nah, waktu CPNS nanti kita cuma nerima 80% dari tukin. Nah, tukinnya ini itu ada juga ada keputusan menterinya ya Kak ya kalau nggak salah. Ada Kepmennya, ada keputusan menteri, bisa dicek juga di Google, di keputusan menteri PUPR terkait dengan tunjangan kinerja pegawai. Dan ini pun akan disesuaikan tiap jabatannya. Untuk D3 sama D1 sama. Kalau D1 misalnya pengelola keuangan gitu ya, itu masuknya grade 6. Sama kayak di D3, nanti masuknya pun akan ada di grade 6. Untuk grade 6 sendiri itu sekitar 3.500.000, nanti akan diterima sekitar 80%, jadi cuma nerima sekitar, sebentar. Jadi kalau misalnya tukinnya cuma 80% itu cuma seperlimanya ya, 700, sekitar 2.800.000 berarti. Ditambah dengan uang makan. Uang makan itu sama, D3 sama D1 per harinya 35.000. Kalau kita masuk full kurang lebihnya 20 hari dalam sebulan, berarti sekitar 700.000. Jadi kurang lebih nanti D3, D1 sekitar 5 juta sampai 6 juta setengah. Secara full ya, itu yang akan pasti kita dapat dengan catatan kita hadirnya lengkap, nggak ada yang dipotong, kurang lebihnya seperti itu. Itu bisa diakses secara terbuka kok, kalian kalau mau riset sendiri bisa. Itu bisa hitung-hitungan sendiri. Oke, malah udah dijelasin langsung nominalnya. Emang terbuka banget ya PUPR. Sangat berterima kasih atas membantu kita nih. Oke, dari Kak Putri mungkin ada tambahan yang mau ditambahin? Berhubung Afrizal juga salah satu pegawai yang menghitung gaji-gaji pegawai ya, jadi dia udah paham banget nih. Tapi tadi benar ya, kalau misalnya tadi itu kita telat, terus kemudian kita kan bayar nih atas keterlambatan kita dikali 2. Nah, kalau misalnya kita bayarnya kurang, atau kita nggak bayar, atau kita telatnya lebih dari 1 jam sehingga nggak bisa dibayar, nah itu kan menjadi komponen pengurang tukin kita itu tadi, jadi tukin kita nggak lengkap. Itu terus misalnya kita ada dinas atau misalnya kita cuti, nah itu akan menjadi pengurang komponen uang makan, jadi uang makan kita nggak lengkap nih dikali jumlah hari. Kemudian kalau yang penghasilan komponen penambah penghasilan itu tadi ada dinas, kemudian ada lembur, tapi itu tergantung banget jumlah nilai dan harinya. Kemudian ada juga namanya kenaikan gaji berkala. Jadi kalau kita selama di STAN itu kan udah kuliah 3 tahun. Ketika masuk kan kita kan golongan aku nih golongan 3A ya, karena dari D3. Kemudian nanti tuh kalau lihat di Gapok itu sesuai dengan Perpres 16 tahun 2019, itu kalau teman-teman lihat itu kan ada tabelnya tuh. Nah, di tabel tahun 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan, dia akan bertambah sesuai seiring dengan berjalannya waktu. Nah, kemarin itu karena aku udah 2 tahun kerja, alias 1 tahun CPNS sama 1 tahun jadi PNS. Nah, kalau lihat di tabelnya itu di tahun kelima tuh ada kenaikan gaji berkala. Jadi kemarin angkatanku udah sempat mengalami kenaikan gaji berkala itu, dianggapnya itu udah 5 tahun kerja, 3 tahunnya di kuliah di STAN, 2 tahunnya itu setahun CPNS, setahun jadi PNS. Jadi akan terupdate dengan sendirinya gitu oleh petugas-petugas seperti Mas Afrizal. Kemudian kalau tukin sendiri yang paling baru sih ada di, kalau PUPR ada di Kepmen PUPR 1061 tahun 2019, dan mungkin nanti akan terus ada, semoga ya akan terus ada perbaikan, perbaharuan Kepmen gitu. Adjusting kali Kak ya. Sekaligus peningkatan nggak nih Kak? Ya. Ya, didoakan saja. Aku bantu Amin. doain Kak dari sini. Ya, mau izin ngoreksi juga, tadi untuk yang 80% itu gaji pokok ya. Jadi untuk yang diterima selama CPNS itu 80% gaji pokok, tunjangan kinerja, sama uang makan.
Oke, terima kasih nih Kak Putri sama Kak Abdul udah jelasin sedetail-detailnya, jadi kita nggak perlu nyari lagi nih. Mungkin baca-baca lah buat tambahan terkait penghasilan nih. Oke, kalau tadi penghasilan mungkin ini Kak menempuh pendidikan lanjutan. Seperti yang kita tahu kalau di PUPR sama STAN kan ada kerjasama nih untuk alumni STAN bisa lanjut ke STAN lagi gitu. Nah, itu apakah syaratnya mudah dan apa aja syaratnya nih, Kak? Kalau untuk lanjut ke STAN. Boleh juga ditambahin kalau misalnya mau lanjut ke selain STAN, apakah juga syaratnya apa aja maksud saya? Boleh, Kak? Boleh, Kak Putri nih. Oke. Kebetulan banget di tahun 2021 kemarin, akhir 2020 lah masuk ke 2021, di PU itu lagi ada kebijakan untuk izin belajar itu sedang di hold dulu gitu, di hold dalam artian dialihkan ke tugas belajar. Jadi kalau untuk kesempatan izin belajar, berarti kan kita kan cari sendiri nih keluar. Nah, itu lagi di hold dulu, lagi belum dapat izin lah intinya. Nah, semuanya dialihkan ke tugas belajar. Dengan harapan supaya mungkin supaya menurut pimpinan ini pegawai-pegawai yang sedang belajar tuh kayak lebih fokus gitu untuk menyelesaikan studinya, sehingga kalaupun nanti kembali ke bekerja itu emang udah fokusnya tuh full ke bekerja, nggak setengah-setengah gitu. Karena kalau izin belajar kan otomatis sambil kerja sambil sekolah. Nah, mungkin pemikiran dari pimpinan itu adalah supaya lebih lebih terarah gitu ya pegawai-pegawai yang belajar ini. Kalau di PU sendiri itu sangat mendukung pegawai-pegawainya yang ingin melanjutkan pendidikan lebih lanjut, tapi tentunya kembali lagi sebenarnya itu ada regulasinya. Jadi kenapa kita diterima? Kita kan golongannya antara 2A atau 2C gitu ya. Jadi kalau mau sekolah ya memang tetap nggak bisa semuanya bareng-bareng sekolah gitu ya, karena posisi-posisi kita tuh memang dari awal tuh sudah di plotting sedemikian rupa, tapi tidak menutup kemungkinan buat kita melanjutkan pendidikan. Nah, karena balik lagi karena tadi izin belajar itu sedang di hold, sebagai gantinya kan kita cuma punya pilihan tugas belajar nih. Untuk kita sendiri yang lulusan dari STAN, itu sejauh ini memang PU ini belum memiliki MOU dengan univ-univ lain. Jadi kalau kita mau ada tugas belajar, otomatis harus ada kesepakatannya dulu nih antara instansi terkait dengan universitas yang akan ditujukan. Nah, sejauh ini kita belum ada, baru ada itu dengan STAN. Jadi baiknya lagi ya dari Kementerian PU, karena kalau untuk masuk ke penerimaan umum itu kan otomatis kan kita kan harus bersaing dengan seluruh lulusan STAN dari instansi lain, nggak hanya dari instansi lain, tapi juga dari berbagai macam angkatan. Dan jumlah yang diterima itu nggak banyak juga. Sekarang kan STAN kan menerimanya udah sangat bisa dibilang dari jumlah lebih sedikit kan ya. Jadi kita bersaingnya mungkin akan lebih sulit. Nah, kalau di PU itu ada benar tadi yang kata Alma, ada kerjasama sendiri antara BPSDM BUPR dengan STAN. Nah, produknya ini salah satunya adalah Mas Afrizal, di mana masuknya itu pakai beasiswa dari PUPR. Jadi bisa dibilang kelasnya itu kelas non reguler, gitu. Karena nggak pakai biaya dari Kemenkeu. Kalau aku itu masuknya pakai biayanya dari Kemenkeu, beasiswa Kemenkeu. Kalau Afrizal ini masuknya dari beasiswa PUPR sendiri. Kalau dari PU sendiri sih terhadap anak STAN itu udah sangat dilihat lah. Kalau dulu di awal-awal memang ada perjuangan yang perlu dilakukan sama teman-teman angkatanku dan angkatannya Afrizal, gimana caranya supaya sampai bisa tembus ke STAN, dan puji syukurnya sih sekarang udah ada, dan dengar-dengar sih ya bakal tetap buka lagi ya Zalia mungkin di tahun depan, di tahun depan dan kalau untuk tahun-tahun selanjutnya gitu. Jadi ya lumayan lah akan meminimalisir jumlah pesaing kan. Berarti kan sekarang pesaingnya itu ya cuma dari internal di PU aja, dan dengan angkatan yang jumlahnya juga nggak sebanyak persaingan di luar sana.
Jadi kalau untuk kesempatan belajar sih, untuk sekarang ini STAN ini lagi spesial banget karena dari kementerian lain belum ada nih yang mengadakan kelas khusus dari instansi tersebut. Mungkin dari Afriza sebagai pelaku langsungnya bisa berbicara lebih banyak. Jadi Boleh, Kak oknum ya Afriza. Kak ya. Iya. Oknum ya? Benar yang disampaikan Kak Putri. Jadi emang secara skema itu ada dua. Kalau mau lanjut ke STAN ya ini ya, kalau tugas belajar di STAN. Kalau izin belajar sendiri memang ada sedikit moratorium ya tanda kutip. Itu karena sebenarnya dari peraturan dari Kemenpan RB-nya sudah ada yang mengatur terkait dengan izin belajar. Tapi untuk peraturan dari Kemenpan RB sendiri itu kan harus ditranslate ya. Harus diturunkan lagi menjadi peraturan ke tiap-tiap kementerian. Nah, itu yang sedang diproses sama Kementerian PUPR. Nah, karena emang ada kondisi kayak gitu, kita mikir nih tahun 2021 ya kayak 2020 2021 tuh mikir kira-kira kita belajarnya gimana, kita kuliahnya gimana. Akhirnya itulah diperjuangkan, ketemu namanya beasiswa itu tadi. Kalau nama resminya itu namanya beasiswa super spesialis non teknis kalau nggak salah. Jadi memang dari PUPR itu punya beasiswa sendiri ya tanda kutip. Baik itu untuk yang S1 ke S2 atau dari S2 ke S3 itu banyak tersedia. Yang belum ada cuma dari non teknisnya nih, dari akuntansi. Kebetulan memang yang saat ini sedang ada opportunity buat kuliah lagi dan ada jalurnya nih ke STAN itu emang dari PUPR. Jadi kita kayak nyelenggarain kelas khusus non teknis dari D3 STAN bisa lanjut ke D4 STAN. Untuk skema pembiayaannya yang biayain adalah dari BPSDM Kementerian PUPR. Jadi pakai dananya PUPR sehingga seleksinya pun nanti tetap harus ada nih dari kantor-kantor kita di kementerian nanti itu tiap pimpinannya punya evaluasi sendiri, kira-kira siapa yang boleh dikirim, siapa yang boleh ikut tes, itu tetap akan ada. Tapi secara seleksinya, SPMB-nya itu akan sendiri. Jadi kemarin yang daftarnya juga dari teman-teman PU sendiri, yang terima dari teman-teman PU sendiri. Kalau Kak Putri kan SPMB-nya bareng nih sama dari Kementerian Keuangan, dari kementerian lain. Kuotanya pun juga sesuai sama yang ditentukan sama STAN sendiri. Mereka nyediainnya berapa orang. Sedangkan kalau dari PO yang nentuin kuotanya berapa, yang dibayarin berapa ya dari BPSDM-nya sendiri. Jadi memang ada tanda kutip MOU kali ya dari BPSDM Kementerian PUPR sama ke STAN-nya gimana. Kalau note-nya sendiri sih aku pernah dengar dari Pak Dir, sebenarnya kampus itu peduli gimana kita yang di kementerian-kementerian luar ini tuh mengembangkan pendidikan. Jadi dari kampus itu sebenarnya support. Tinggal bagaimana sumber dayanya kampus kan terbatas nih, otomatis harus ada intervensi juga dari kementerian awal kita, kira-kira biar bisa memfasilitasi anak-anak ini tuh biar bisa sekolah lagi gimana. Nggak cuma dengan mengandalkan sumber daya dari kampus, tapi juga dari kementerian masing-masing. Gitu. Itu berarti kalau dari kantor sendiri seleksinya tuh semacam apa ya Kak? Misalnya kayak pegawai teladan atau semacamnya atau gimana Kak? Lebih ke seleksinya bukan secara formal ya, tapi lebih kayak ini pimpinan ngasih nggak sih? Anak ini bisa nggak sih dikasih kesempatan buat belajar lagi, mereka potensial atau enggak. Mungkin subjektif sekali ya, cuman nggak bisa dipungkiri memang pimpinan pun punya penilaian sendiri buat anak buahnya. Kira-kira dia bisa dikasih fasilitas lebih atau enggak. Itu pasti ada. Tinggal gimana caranya kita buktiin juga ke pimpinan bahwa kita itu bisa dipercaya dan bisa dikasih kesempatan buat berkembang. Itu berarti kita bisa mengajukan diri dong Kak? Ini sih untuk timelinenya sih sebenarnya ada. Jadi pasti akan ada apa ya? Ada kayak pengumuman sendiri sama kayak SPMB kayak Kak Putri kemarin kan ada sendiri tuh SPMB khusus dari STAN. Nah, kita bisa langsung ngomong, "Pak, izin, ini ada kesempatan buat beasiswa, saya mau daftar." Pasti akan ada kan tuh rekomendasi dari pimpinan buat persyaratan kita daftar atau apa. Sama nanti pun waktu misalnya pakai beasiswa yang skemanya Kementerian PUPR, itu akan ada pengumuman di awal. Ini ada tawaran beasiswa, kita apa ya tanda kutip matur lah ke pimpinan atau ke atasan. Izin Pak Bu, ini ada kesempatan saya mau nyoba. Tinggal gimana kita pendekatan dan gimana kita nyiapin aja buat tesnya gimana. Kalau tes SPMB-nya sama kayak SPMB tubel yang umum? Sama mungkin udah ada tahu ya, ada tes administrasi pertama tetap untuk ngumpulin berkas-berkas, terus ada TPA TBI sama persis, TPA-nya kayaknya sama juga aku sama Kak Putri ini. Tipe ininya, tipe tesnya. Terus setelah TPA TBI lolos ada psikotes. Sama kok. Terus nanti setelah keterima baru ada daftar ulang.
Atau mungkin ada yang kurang bisa ditambahin Kak Putri. Kalau persyaratan sih secara umum sama aja, sama kayak yang dipersyaratkan dari Kemenpan RB dan dari STAN pada umumnya ya. Misalnya kayak terkait dengan usia, kemudian terkait dengan memiliki nilai prestasi kinerja yang minimal B, terus habis itu ada rekomendasi dari atasan, itu sama sih untuk semua yang mau daftar tubel tuh pasti itu juga persyaratan-persyaratannya. Kemudian kalau yang jenis seleksinya, benar tadi ada TPA-TBI-nya sama. Kalau untuk psikotesnya kayaknya sedikit berbeda. Kalau yang di umum yang aku uh, aku lakukan itu by komputer. Kalau yang zamannya Afrizal kayaknya by tulis ya saya. Dan itu lebih seharian lebih lama ya kayaknya ya. Ada part-partnya itu. Kalau di aku sekali jalan waktu itu. Tapi pada ininya sama sih psikotes juga. Dan bedanya mungkin kalau aku mahasiswa asrama, kalau Afrizal itu mahasiswa non asrama. Alumni asrama. Halo. Udah pernah berasrama ya. Oh ya, kalau itu tadi berarti kelasnya sendiri ya? Kan biasanya di form itu ada nih reguler, terus mahasiswa alih program, sama alih program yang PUPR, berarti ya memang kelasnya sendiri ya untuk yang PUPR ini, Kak? Kalau untuk yang skema dari beasiswa Kementerian PUPR, iya, jadikan kelas 1 sendiri. Kami ini yang diterima PUPR tuh ada 28 orang, yang akuntansi ASP-nya 27 orang jadi satu kelas. Yang satu lagi masuk ke MKN, Manajemen Keuangan Negara, itu ada satu orang. Cuman karena waktu kami masuk itu kan cuma satu orang nih, kan nggak mungkin bikin kelas cuma satu orang. Akhirnya yang MKN ini baru masuk bareng sama yang SPMB baru nih. Kan ada tuh SPMB TB yang baru. Nah, masnya masuk ke kelas itu, jadi baru mulai kuliahnya semester ini. Oke, berarti kesempatan untuk semua prodi terbuka lebar ya, Kak, buat Iya, kelas yang beasiswa PUPR ini. iya bener. Bahkan yang di satu pun kemarin ada yang keterima kok di 3 khusus. Ya, berarti bisa disimpulin kalau dari PUPR ini kesempatan untuk lanjut belajar bahkan sampai S2, S3 ada dan banyak serta terbuka lebar ya teman-teman. Jadi nggak usah takut nih kalau mikirin jenjang karir di PUPR udah pasti insya Allah aman ya karena semuanya didukung nih sama kantornya. Oke, kita kayak udah dari tadi udah banyak banget ngobrol dan agak berat juga ya Kak obrolannya ya. Oh ya, kalau tadi udah terkait pendidikan nih, berarti kan berhubungan sama jenjang karir. Nah, apakah jenjang karir di PUPR ini juga terbilang mudah? Terus gimana kesempatan dari syarat peralihan di PUPR ini sendiri? Mungkin dari pelaksana ke fungsional ataupun naik jabatan lainnya. Mulai mungkin Kak Putri duluan ya. Kak Azriza tuh Oke, kayak nunggu-nunggu gitu loh, Kak. padahal aku juga nunggu. Kalau dari aku sendiri, menurut aku waktu kita masuk itu udah otomatis langsung kita tuh akan di jabatan struktural ya, di bagian dari eselon 4 atau eselon 3 bidang apa gitu. Kecuali kalau dari awal itu pas masuk udah ada nih jabatan kita kayak Afrizal itu pas masuk awal tuh dia udah langsung memang namanya auditor terampil gitu ya Zal ya. Jadi dari awal dia udah jafung, tinggal ngikutin aja nih diklatnya, kemudian pokoknya aturan-aturan yang ada di dalamnya lah tahap-tahap yang harus dilaksanakan sampai dia diangkat jadi jafungnya dia itu. Nah kemudian yang lainnya kayak aku gitu dari awal tuh kan cuma dibilang pengelola keuangan gitu, atau misalnya kalau anak-anak teman-teman mindset dibilangnya pengelola BMN gitu. Nah berarti itu dari awal emang udah struktural aja. Tapi sekarang itu mostly emang diarahin untuk jadi jafung kan ya. Jadi tergantung teman-teman itu ada posisinya jadi apa gitu. Kalau aku sendiri kemarin itu karena aku di Itjen, jadi jafungnya itu yang terbuka itu adalah jafung auditor terampil juga kan. Jadi kemarin udah sempat didiklatin juga. Jadi don't worry lah, pokoknya sejauh kita tahu apa yang kita butuhkan dan kantor juga mau mendengarkan apa yang kita butuhkan, itu akan ada jalan gitu. Jadi waktu aku masuk tuh ya itu
sama teman-teman tuh kayak dikasih kesempatan nih sama kantor buat ikut diklat bareng sama Afrizal. Jadi Afrizal ini diklatnya bareng sama kami, walaupun kami dari awal pengelola keuangan, sedangkan Afrizal dari awal tuh udah auditor. Tapi kami diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi Jakung auditor. Begitu pula dengan teman-teman di tempat-tempat lain, macam-macam nih, ada yang udah mulai jadi PPSPM, ada yang udah mulai jadi staf PPK, ada yang udah mulai jadi calon bendahara. Jadi anak-anak STAN tuh benar-benar memiliki daya tarik yang lebih gitu ya untuk menempati posisi-posisi tersebut. Jadi jangan takut nanti cuma jadi pegawai biasa aja, enggak sih. Kalau menurut aku anak STAN tuh akan kayak secara otomatis tuh akan terpilih. Jadi tapi tergantung, balik lagi ya ke individu dari masing-masing anaknya tersebut, apakah memang mau membuka diri, mau belajar banyak, mau tanya-tanya sama seniornya, itu akan sangat menentukan. Oke, Kak Afrizal boleh nih nambahin, tadi udah Kak Putri panjang lebar nih, silahkan Kak. Ya benar kata Kak Putri, emang secara umum di PNS kan ada dua pola ya, ada yang struktural, ada yang fungsional. Untuk gimana kita nge-advance karir kita itu juga tergantung bagaimana mekanisme di dua itu tadi. Beda caranya kita mau naik golongan berdasarkan struktural maupun fungsional. Kalau struktural kan 4 tahun sekali ya, baru kita bisa naik golongan 4 tahun, 4 tahun. Kalau fungsional, tadi struktural ya, ya ini fungsional, itu tuh tergantung bagaimana kita bisa ngumpulin angka kredit. Misalnya Kak Putri nih, udah jadi auditor. Sebenarnya 4 tahun sekali baru naik jadi 2D. Tapi karena Kak Putri sering penugasan, angka kreditnya banyak, bahkan sebelum 4 tahun itu bisa naik. Jadi itu semua tergantung gimana kita bisa melaksanakan penugasan itu sendiri. Kalau untuk secara promosi ke eselon 4 atau eselon 3, nggak bisa dipungkiri memang ada penilaian subjektif dari tiap-tiap atasan sebelumnya. Cuman yang bisa kita tahu secara fix, kalau dari fungsional, kita bisa tahu nih, oh kita bisa ngatur, kita mau secepat apa dengan penugasan-penugasan itu tadi. Pasti akan ada kok, aturannya nanti bakal dijelasin secara lengkap. Penugasan apa aja yang bisa dapat angka kredit, berapa banyak angka kredit yang dibutuhkan buat naik, itu akan dijelaskan secara lengkap. Tinggal kita gimana mau nyari infonya atau enggak, gimana kita bisa inisiatif buat minta atau dapat pandangan yang lebih dari atasan sehingga kita bisa dapat nilai plus. Itu semua akan jadi pertimbangan. Cuman itu tadi kita harus tahu apa yang kita mau, apa yang kita butuhin, dan apa yang kita bisa kasih buat kantor. Itu pasti akan jadi pertimbangan. Jadi semua juga bergantung ke diri masing-masing ya, gimana dia mengatur untuk mau cepat ataupun mau ya mengikuti arus gitu. Oke, kita udah mau sampai di penghujung nih Kak. Kan itu udah yang berat-berat nih, pernikahan, mutasi, dan lain-lain. Nah, mungkin ini yang lebih santai nih. Kalau dari kakak sendiri, ada nggak sih Kak tips dan trik buat teman-teman yang mau milih penempatan itu gimana sih biar lebih mantep nih, oke aku mau ke sini, oke aku mau ke sini gitu. Dan hal apa sih yang bisa kami pertimbangkan atau apa yang harus membuat kami untuk memilih PUPR bersama kakak-kakak semuanya? Bebas. Kode-kodean nih, aku juga bingung nih. Senior Afrizal dulu. Afrizal dulu. Waduh. Parah. Petunjuk aja deh, boleh Afrizal deh. Tips dan trik ya. Sebenarnya secara umum, setiap kementerian, setiap tempat kerja itu sama. Gimana kita bisa dapat sesuatu itu kembali ke diri kita masing-masing. Kita mau berkembang atau enggak, kita mau nge-approach orang lain atau enggak, itu akan penting. Soft skill itu bakal benar-benar diperas waktu nanti kerja. Nggak cuma dengan hard skill yang kita punya dari awal. Soft skill itu benar-benar bagaimana kita interaksi, bagaimana kita menyikapi konflik, itu pasti akan dibutuhkan. PUPR ini salah satu kementerian terbesar, anggarannya paling tinggi, BMN-nya paling banyak, kebermanfaatan buat masyarakatnya juga banyak. Secara pride ada, kita punya kebanggaan bahwa kita bisa bantu banyak orang di sini. Kita bisa megang hajat itu orang banyak lah secara nggak langsung. Tapi juga akan datang dengan tantangan-tantangannya masing-masing. Jadi gimana kita menyiapkan itu semua. Sama kayak kata Pak Menteri, bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat. Itu udah benar-benar merangkum lah gimana sih kita harus survive, gimana kita harus bekerja. Tapi semua itu akan datang dengan
rewardnya masing-masing, kita bakal dapat sesuatu yang lebih kalau kita berusaha lebih. Dan PUPR itu bukan salah satu tempat yang paling baik buat belajar menurutku ya. Karena kita mengerjain banyak hal, skala yang kita kerjain juga lebih besar, dan ada kebanggaan tersendiri aja rasanya. Karena ngelihat branding dari orang luar, kayak Pak Menteri, Pak Bas itu benar-benar dikenal di luar. Kita bangga punya menteri yang baik seperti beliau. Kita bangga punya kementerian dengan lingkungan yang seperti ini dan dikenal baik. Kita bangga bisa kenal banyak orang. Ini bisa ditambahin Kak Putri. Kayak ngelengkapin aja dari Afrizal kali ya. Bener banget. Jadi walaupun kita ada di tempat yang apa ya, mungkin bisa dikatakan tertutup gitu ya, sulit untuk mengembangkan diri gitu, atau um, apa sih, diisi oleh orang-orang yang udah jauh di atas kita, sangat apa ya, sangat advance, kitanya ada di belakang banget, masih anak baru. Tetap sih ketika kita mau belajar lebih keras, ketika kita mau mencari tahu lebih banyak, ketika kita mau berusaha dengan lebih giat, itu akan kelihatan gitu mana anak-anak yang memang ada kemauan untuk berkembang. Dan mostly senior-senior itu akan memilih anak-anak yang kelihatan mau untuk berkembang, yang kelihatan bisa belajar dengan cepat, yang kelihatan mau untuk diajak bekerja sama. Dan ketika kamu udah dipegang sama senior itu, nanti kemungkinan senior-senior lain juga kayak akan uh, menarik minat gitu, menarik minat si anak-anak ini. Jadi menurut aku sih ya, PU itu adalah tempat yang fun buat orang-orang yang mencari hal-hal baru, yang pengen mengasah kreativitas lebih tinggi, yang pengen belajar hal-hal baru, yang juga memperdalam akuntansi keuangannya, tapi kita juga belajar banyak hal-hal baru tentang keteknikan. Itu PU adalah tempat yang sangat tepat banget. Kemudian akan bertemu dengan orang-orang baru yang juga beragam, yang nggak cuma anak stan doang. Anak stannya ada nih teman-teman kita, kating-kating dan adik-adik tingkat, tapi sisanya itu adalah orang-orang yang di luar dari stan, yang tentunya memiliki cara pikir yang berbeda, memiliki budaya yang berbeda, dan akan semakin memperkaya pengetahuan kita. Itu aja. Oke, luar biasa banget nih dari Kak Afrizal sama Kak Putri terkait PUPR ini, emang luar biasa keren banget. Yang mungkin kita lihat dari luarnya aja, kita lihat kerennya itu karena ada program sendiri nih yang kita tahu ada di STAN, tapi ternyata di dalamnya tuh banyak banget hal-hal yang emang nggak kita ketahui ya, karena kita memang nggak terjun langsung, dan ternyata sangat-sangat keren, sangat luar biasa, dan wow banget. Aku sendiri speechless dengar cerita Kak Putri sama Kak Afrizal. Ternyata seluar biasa itu Kementerian PUPR untuk alumni-alumni STAN, dan kita memang sangat-sangat dihargai di sana, dan kita juga harus bisa menunjukkan yang terbaik dari kita, dari teman-teman alumni untuk PUPR ini sendiri. Nah, mungkin sebelum ditutup nih Kak, kan PUPR ini ada kantor pusatnya. Nah, ada juga isu pindah IKN. Apakah PUPR akan termasuk kementerian yang cepat pindah atau gimana nih? Gimana Kak Putri sama Kak Abdi? Sebenarnya IKN sendiri itu salah satu program kerja kementerian. Bahkan sekretariat IKN itu ada di kantor. Jadi nggak bisa dipungkiri, emang salah satu pionir yang akan bangun di sana, yang akan meninggali di sana pertama itu juga PUPR. Tapi gimana ya, itu memang jadi suatu hal yang plus minus. Tapi akan ada kebanggaan tersendiri bahwa kita yang pertama tinggal di sana gitu. Kemungkinan itu ada, tapi secara objektif yang akan ke sana itu hanya instansi-instansi yang ada di pusat. Jadi misalnya kita di PUPR nih, misalnya di Sekretariat Jenderal atau di Inspektorat Jenderal yang cuma ada unit kerja di pusat nih, otomatis pasti akan lebih besar kemungkinannya untuk pindah dibandingkan sama misalnya kita ditempatkan di daerah yang punya satkernya sendiri, memang tugasnya di situ tuh. Sedangkan untuk yang pusat seperti Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal yang nggak punya kantor vertikal, itu pasti akan lebih banyak kemungkinan buat pindah ke IKN. Kak Putri mau ditambahin? Karena pada dasarnya kita itu kan
pekerjaannya kan bersifat berjenjang banget ya. Jadi kemana Pak Presiden, pimpinan pemerintahan pergi, ya kemana disitulah Pak Menteri pergi. Kemana Pak Menteri pergi, ke situlah eselon satunya pergi. Kemana eselon satu pergi, terus itu sampai akhirnya atasan kita pergi, ya ke situlah kita juga pergi. Jadi kalau uh, ikut pindah, menurut aku sih ya pastilah akan ikut pindah. Karena tugas kita tuh berjenjang itu tadi, karena kita melaksanakan pekerjaan yang diberikan sama pimpinan. Jadi kalau pimpinan di paling atas saja pindah, ya apalagi kita. Tapi ya itu sih menurut aku sih jangan takut, karena itu tadi karena kita masih muda, jadi ikutin aja dulu, gali pengalaman sebanyak-banyaknya. Nanti kalau misalnya kita udah settle, udah merasakan uh, sekian banyak daerah yang kita datengin dan kita tahu di mana tempat kita akan berlabuh terakhirnya, baru nanti. Kalau sekarang mah ikutin aja dulu tuh, pelan-pelan deh. Oke, thank you Kak Afrizal, thank you Kak Putri juga. Dan ternyata PUPR ini pendukung nih, salah satu pendukung. Maksudnya kementerian yang pendukung penyokong nih untuk IKN pindah ke IKN. Maksud saya ibu kotanya pindah ke tempat yang baru gitu. Dan nggak perlu worry juga ya, perlu takut ya, karena bukan suatu hal yang menyeramkan. Pindah ibu kota juga bisa jadi suatu hal yang menyenangkan. Kan kita belum ngalamin juga nih, siapa tahu di depannya ada hal-hal indah yang belum kita temui sekarang malah ada di ibu kota baru nantinya. Jadi buat teman-teman nggak usah takut, pokoknya PUPR ini dua jempol ya pokoknya buat PUPR. Dan teman-teman jangan takut untuk memilih PUPR karena semuanya didukung oleh PUPR. Oke, akhirnya kita udah tiba di akhir banget nih. Kak, aku mau ngucapin makasih buat Kak Afdal, buat Kak Putri yang udah mau sharing-sharing banyak banget dan detail banget terkait PUPR ke teman-teman semua. Semoga kebaikan kakak dibalas nih saat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan mohon maaf kalau dari aku pribadi ada kesalahan, mungkin selama membersamai kakak, dan semoga apa yang disampaikan di Bentox ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, nggak cuma berhenti di angkatan 2019, tapi bisa juga untuk ke bawah-bawahnya, bahkan sampai nanti kalau kita udah tua ini bisa ditonton ulang, wah aku dulu kayak gini, cerita kayak gini, kayak gitu. Oke, mungkin aku bisa akhiri Bentox kali ini. Terima kasih untuk semuanya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Bentox selanjutnya. See you!